Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Heru Wahyu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12, aspek rekayasa, dengan judul Jasa Profesi dan Profesionalisme. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.1 yang isinya memahami proses perencanaan usaha, jasa profesi, dan profesionalisme. Sebelum masuk ke materi, tidak terasa teman-teman semuanya sudah kelas 12. Tidak lama lagi kalian akan lulus. Kira-kira sudah berpikir atau merencanakan setelah lulus kalian mau bagaimana? Apakah bekerja setelah lulus dengan ijazah SMA? Atau kuliah? Atau yang ketiga, berwirausaha? Kira-kira teman-teman mau melanjutkan bekerja, kuliah, atau berwirausaha? Jika teman-teman mengambil pilihan untuk bekerja, maka teman-teman perlu mempersiapkan diri mulai dari sekarang untuk bersaing dengan para pelamar kerja. Ada ribuan atau bahkan jutaan pelamar kerja yang menggunakan ijazah SMA. Bahkan ada pelamar kerja yang S1, S2, dan S3. Kira-kira kalian sudah siap bersaing dengan mereka? Para pencari kerja juga dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Kompetensi dipertajam dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja BLK dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Artinya, untuk melamar kerja, kita tidak hanya cukup menggunakan ijazah, tapi kita perlu adanya sertifikat kompetensi yang menjelaskan bahwa kita berkompeten terhadap sebuah usaha atau tugas. Misal, sertifikat kompetensi pengemudi alat berat. Kalau kita punya sertifikatnya, kita bisa meyakinkan perusahaan bahwa kita berkompeten. Namun, kalau kalian memilih untuk kuliah, maka mulai dari sekarang kalian perlu memikirkan dan merencanakan apa yang akan kalian lakukan setelah lulus kuliah. Bidang studi apa yang akan kamu pilih? Dan tentunya mempersiapkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan, diantaranya yang pertama nih. Yang keempat, ada uang. Ya, ini sudah pasti. Walaupun sekarang ada KIP dan bidik misi. Tetapi menurut saya, uang PIP dan bidik misi itu hanya cukup untuk mengcover kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk membayar kos atau kontrakan yang pada umumnya dibayar di awal, itu harus menyiapkan uang berjuta-juta. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta atau lebih.
yang umumnya dibayar di awal. Sedangkan kalau PIP atau bidik misi itu dibayarnya per bulan. Yang terakhir, atau yang pilihan ketiga, jika kamu memilih untuk berwirausaha, wirausaha yang mungkin cocok untuk lulusan SMA, yaitu wirausaha di bidang jasa. Wirausaha dalam sektor jasa yang terus tumbuh dan disertai dengan penerapan teknologi baru semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa dan mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan di bidang usaha. Ada banyak sekali contoh usaha jasa yang ada di sekitar kalian. Silakan sebutkan contoh usaha jasa. Yang terakhir, atau yang pilihan ketiga, jika kamu memilih untuk berwirausaha, wirausaha yang mungkin cocok untuk lulusan SMA, yaitu wirausaha di bidang jasa. Wirausaha dalam sektor jasa yang terus tumbuh dan disertai dengan penerapan teknologi baru semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa dan mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan di bidang usaha. Ada banyak sekali contoh usaha jasa yang ada di sekitar kalian. Silakan sebutkan contoh usaha jasa yang sekarang sedang berkembang atau yang sedang tren di daerahmu. Berikan jawabanmu di kolom komentar ya, biar nanti bisa Pak Guru cek. Selanjutnya, profesi dan profesionalisme. Untuk pengertian profesi, Pak Guru yakin teman-teman semuanya sudah tahu. Profesi atau pekerjaan, sama saja. Sedangkan untuk profesional adalah orang yang berprofesi mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Ciri-ciri profesional diantaranya yang pertama adalah terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Yang kedua, memiliki keahlian khusus dengan latar pendidikan tertentu. Kemudian mandiri dan independen. Yang keempat, bekerja sebagai kegiatan utama. Dan cara kerja tertib dan bertanggung jawab. Itu ada 5 ciri-ciri seorang profesional. Mungkin itu saja materi untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau WA ke nomor saya. Untuk semua materi yang saya sampaikan, itu saya ambil dari buku paket prakarya dan kewirausahaan kelas 12 edisi revisi 2017 serta dari Saung Edukasi Channel. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.